lihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sembah Dia. Kita mau puji Dia. Kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus. Engkau yang kami puja. Yang ku puja Hanya Yesus. hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Raja
Raja kami, Engkau Tuhan kami, Yesus. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kami menyembah Kau. Haleluya. Curahkan Roh-Mu. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Sembut Dia Yesus. Haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kami menyembah Kau Tuhan. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ini rasa syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami sujud, kami menyembah, dan kami muliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Yesus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini bukti cinta kasih kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu bukan karena kebiasaan kami, tapi ini kerinduan kami Tuhan. Untuk kami mau memuji, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk kami memuliakan Engkau. Kami siap memberikan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah yang kuasa, Allah yang baik, Allah yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tahun 2002 kita diberkati, amin. Percaya kalau kita diberkati. Karena Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang tak pernah kita lihat oleh mata, yang tidak pernah kita dengar oleh telinga. Itu Tuhan sudah sediakan buat kita, amin. Puji nama Tuhan, kita memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Amin. Yes, thank you. Terima kasih Tuhan. segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup, yes, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri karena kita mau semangat. Kita mau tetap bersuka cita memuji Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kita kegirangan. Tuhan yang sudah memberikan kita berkat yang begitu melimpah. Kita mau puji Dia. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru tercurah buat kita semua. Amin, haleluya. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa memuji dan
kita mau terima Tuhan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang menanti, firman Allah kan digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Yes, puji nama Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 2021. Bahkan di tahun 2002 ini kita mau percaya Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai setiap langkah kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas yang akan memberikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu.
di lubuk hatiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Makasih Yesus, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terenggu kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku Yesus, memuji. Kau melihat tangan-tangannya sudah terangkat menyembah-Mu. Sungguh tiada terukur. Terima kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Sungguh besar Tuhan anugerah-Mu buat kami. Kesetiaan-Mu sangat terbukti Tuhan. Kami boleh lewati tahun 2021 bersama dengan Engkau. Kesetiaan-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Dan kalau saat ini kami sudah memasuki tahun 2022, kami percaya Tuhan, penyertaan yang sama, kesetiaan yang sama dari Engkau akan menyertai tahun ini Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan untuk mengiring Engkau. Kami mau lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ibadah pada siang hari ini, Engkau berkati ujian penyembahan kami, biar itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam puji-pujian. Pakai terus mereka Tuhan, sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang akan mengajar kami bagaimana seharusnya kami bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami, untuk kami dapat menerima taburan firman-Mu, dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan yang ada, biar hamba-Mu boleh sampaikan apa yang hanya menjadi kehendak Tuhan. Urapan yang sama juga untuk setiap jemaat-Mu. Kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita sudah masuk hari kedua di tahun yang baru ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Saudara, tema besar atau visi gereja kita yang sudah disampaikan atau sudah dikotbahkan pada tanggal 1 kemarin, yaitu keamanan, ya, masa keamanan akan datang. Itu tema kita di tahun 2022, Bapak Ibu Saudara. Masa keamanan akan datang. Nah, subtema untuk bulan Januari adalah pemulihan. Jadi untuk kita menuju kepada masa keamanan yang kemarin sudah dijelaskan akan datang. Jadi belum datang ya saudara, akan datang. Maka di setiap bulan nanti akan diberikan tema-tema untuk kita mengarah kepada tema besar kita. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti ibadah supaya tidak terputus apa yang menjadi visi dari gereja kita. Nah, untuk minggu ini Saudara, tema yang akan kita pelajari bersama adalah bagaimana supaya pemulihan itu yang terjadi dalam hidup kita, maka kita perlu membahas tema ini, yaitu sadar diri. Saudara sering mendengar ada orang-orang yang mengalami sakit, khususnya sakit-sakit yang ada tingkatannya ya saudara. Contohnya adalah kanker, contohnya juga diabetes, juga mungkin jantung. Ada level-level dari penyakit itu yang baru diketahui,
baru disadari bahwa orang itu punya penyakit itu ketika sudah masuk stadium yang akut atau lanjut. Kalau kanker sudah masuk stadium 3 atau bahkan 4. Karena sebelumnya nggak sadar dia punya sakit itu. Seseorang punya sakit gula, baru sadar ketika sudah pada fase yang cukup berat. Padahal Bapak Ibu Saudara, ada gejala-gejala atau hal-hal yang akan terjadi ketika sakit itu mulai muncul dalam diri seseorang. Tetapi tidak disadari. Demikian juga kehidupan rohani kita, saudara. Sering ada hal-hal yang sebenarnya itu warning dari Tuhan. Supaya kita sadar. Tetapi sering kita tidak sadar diri. Nah itulah saudara, ketika pemulihan itu ingin kita alami di dalam kehidupan kita, maka yang pertama kita perlu sadar diri. Apa yang perlu kita sadari? Nah siang hari ini kita akan sama-sama untuk belajar tentang hal ini saudara. Kita buka terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 sebagai ayat pokok kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20. Ya. Untuk pembacaan pertama, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Terima kasih, silakan duduk saudara. Karena itu sadarlah. Kalau saudara mau dipulihkan, yang pertama harus disadari adalah sadarlah. Saudara butuh dipulihkan enggak? Dan ketika mau dipulihkan, kita sadar apa yang membuat kita enggak bisa dipulihkan. Jangan sampai kita sudah mengalami apa yang disebut situasi yang akut, stadium akhir di dalam kehidupan rohani kita. Bisa kuasa Tuhan itu tidak terbatas saudara. Tetapi ketika membenahi sesuatu yang sudah sangat akut atau sangat situasinya sudah sangat memprihatinkan, akan lebih sulit dibandingkan ketika masih dalam kondisi yang wajar atau dalam kondisi yang belum parah. Oleh sebab itu Alkitab ataupun firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kita suatu hal untuk kita sadarlah dan bertobatlah. Saya tidak akan bahas tentang yang lain, tetapi kita akan fokus pagi ini atau siang hari ini adalah tentang sadarlah. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara, bahwa pemulihan itu harus ada kesadaran terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat apa yang membuat kita seringkali jadi kehilangan kesadaran diri. Atau jadi tidak sadar. Untuk alami pemulihan memerlukan kesadaran diri. Orang yang sakit dia harus sadar dirinya sakit dan dia mau sembuh enggak. Kalau dia enggak sadar dirinya sakit, atau dia enggak mau sembuh, ya tentu tidak akan berhasil atau tidak akan berguna treatment atau terapi yang diberikan. Karena dari dirinya sendiri enggak sadar atau bahkan
nggak mau sembuh. Sebab itu perlu, sekali lagi, kesadaran itu kita miliki. Khususnya dalam bidang rohani, dalam bidang kekristenan, kehidupan Kristen adalah sadar tentang diri kita. Nah saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apa penyebab hilangnya kesadaran diri? Atau penyebab kita jadi nggak sadar itu apa sih? Tentu ada penyebabnya. Seseorang bisa nggak sadar dirinya, tentu ada sebabnya. Dan kita akan lihat beberapa saja yang saudara. Yang pertama adalah kita nggak sadar diri kita nggak sadar bahwa kita ini bagaimana kondisi kita, adalah karena yang pertama kita tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dia nggak tahu itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Apa yang dia kerjakan, pikirkan, perkatakan, itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Dia nggak tahu saudara. Karena dia nggak ngerti firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-17. Di sini disebutkan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian. Artinya apa? Orang-orang yang waktu itu mengikuti Petrus dan Yohanes, ya, ini masih kaitannya dengan ayat yang tadi saudara. Jadi Petrus dan Yohanes melakukan penyembuhan. Lalu orang-orang ini kaget, takjub. Kok bisa ya Petrus dan Yohanes ini melakukan mujizat itu. Lalu singkat ceritanya mereka ikuti. Lalu Petrus di kesempatan itulah mulai memberitakan firman Tuhan. Dan salah satunya tadi dikatakan sadarlah. Lalu di sini dia lanjutkan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi begini saudara, orang-orang ini termasuk orang-orang yang menghendaki Yesus disalib. Bahkan mereka bersama-sama dengan pemimpin agama mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Tetapi Petrus memberikan suatu hal di dalam khotbahnya kepada mereka, bahwa apa yang telah diperbuat mereka itu karena ketidaktahuan. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka sudah menyalibkan Mesias, mereka nggak sadar bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan karena ketidaktahuan. Tidak tahu apa saudara? Di ayat yang ke-18 dikatakan itu tuh sudah ada di Alkitab. Itu tuh sudah ada firmannya, tetapi mereka nggak tahu, nggak ngerti. Karena apa? Karena mereka nggak belajar. Karena mereka nggak dengar. Sehingga apa yang mereka perbuat saat itu akibat ketidaktahuan mereka akan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi. Difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Sekarang aplikasi kita saat ini saudara. Apakah segala tindakan kita, perbuatan kita, bahkan apa yang kita pikirkan sekalipun, sudahkah kita cross check? Sudahkah kita bandingkan itu dengan firman Allah yang kita punya, yang kita sudah dengar? Kalau kita tidak tahu standar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak sadar sudah melakukan sesuatu yang keliru.
Kita akan menjadi orang-orang yang tidak sadar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Karena kita nggak tahu firmannya seperti apa sih. Oleh sebab itu perlu kita mengerti firman Tuhan. Itu bisa kita peroleh dengan apa? Kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari saudara. Firman hari ini tidak cukup sekali saudara baca firman Tuhan untuk 1 tahun, gak cukup. Saudara kemarin dapat ayat 1 lembar itu saudara, itu tidak cukup untuk 1 tahun. Jangan saudara sudah dapat ayat itu lalu gak baca firman Tuhan lagi, gak mau dengar firman Tuhan lagi. Oh, aku sudah dapat ayat ini dan bagus ternyata. Karena firman Tuhan itu harus digali terus, digali terus. Karena 1 ayat akan punya pengertian yang berbeda. Tuhan akan berikan pengertian-pengertian terus hari demi hari. Jangan lalai untuk kita belajar firman Tuhan. Jangan kita malas untuk beribadah, untuk dapat asupan firman Tuhan. Jadi yang pertama itu saudara, karena kita nggak ngerti firman, maka kita nggak tahu. Kita nggak sadar apa yang sudah kita perbuat ini. Yang kedua saudara, kalau tadi tidak sadar karena nggak ngerti firman, yang kedua adalah tidur rohani. Orang yang tidur itu nggak sadar apa-apa. Bahkan ada orang-orang kalau tidur saudara, ada suara keras aja dia tetap tidur, nggak sadar. Benar saudara? Ada yang ngalami itu, kalau sudah tidur ada apa jatuh, glodak gitu aja nggak dengar saudara. Karena orang tidur itu nggak sadar. Dan ini adalah tidur rohani. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi orang yang tetap hidup dalam kegelapan, orang yang mengaku dirinya orang-orang percaya, mengaku dirinya orang-orang Kristen tetapi tetap hidup di dalam kegelapan, sesungguhnya mereka sedang tidur rohaninya. Kalau tadi karena nggak ngerti firman, nggak tahu firman, dia nggak sadar. Tetapi ini orang yang tahu firman. Orang yang belajar firman, selalu dapat firman. Tetapi dia masih hidup di dalam kedagingan. Masih hidup di dalam kegelapan. Padahal anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus seharusnya sudah berpindah dari kegelapan kepada terang. Tetapi orang-orang ini masih nyaman dengan kehidupan kegelapan. Sehingga di dalam Tesalonika ini dikatakan, Paulus mengatakan, jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Artinya orang-orang yang masih dalam kehidupan malam atau kegelapan. Tetapi Paulus ingin supaya kita berjaga-jaga dan sadar. Semua kita masih dalam proses, saudara. Selalu saya katakan, kita semua masih proses. Belum 100% sempurna. Tetapi proses itu harus kita lewati dengan progres yang semakin naik. Jangan kita stagnan rohani kita. Bahkan jangan alami kemunduran. Dulu sebelum percaya Yesus, karakterku seperti ini. Tapi setelah bertahun-tahun mengikut Tuhan, kok karakterku tidak berubah menjadi karakter Kristus? Ada apa? Berarti kita sedang tidur. Dan banyak
anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa dia sedang tidur, saudara. Kebaktian tetap datang kebaktian. Pelayanan tetap pelayanan. Tetapi ada karakter-karakter yang bisa dilihat oleh orang lain dan itu tidak ditemukan di dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam penebusan Tuhan. Karakter Kristusnya enggak muncul, tapi masih karakter lama yang muncul. Karakter enggak bisa dibohongi dengan pelayanan, tidak bisa dibohongi dengan keaktifan di dalam ritual-ritual agama, saudara. Orang-orang Farisi begitu aktif, tetapi karakternya tidak bisa ditutupi oleh kegiatan-kegiatan mereka. Orang yang mau dipulihkan harus sadar dulu dirinya. Jangan sampai kita cek. Jangan sampai kita, saudara, kehilangan momen waktu Tuhan untuk pemulihan, tapi kita terlewatkan karena kita tidak sadar. Kita kehilangan kesadaran kita. Oleh sebab itu, jangan kita tidur rohani. Katakan, aku tidak mau tidur rohani. Jangan tidur rohani, saudara. Bangun. Mari kita bangun. Tuhan hampir datang. Jangan kita kedapatan tidur seperti 5 anak dara yang bodoh. Bodoh bukan berarti dia enggak sekolah, saudara. Bodoh ini bukan bicara tentang intelektual. Tapi bodoh di sini adalah bicara tentang karakter, tentang rohani. Jadi mari kita sama-sama jangan tidur rohani, supaya kita tidak kehilangan kesadaran diri kita. Dan yang ketiga apa, saudara? Ini yang sering kali dialami oleh orang-orang percaya. Penyebab hilangnya kesadaran diri adalah yang ketiga ini, saudara, yang sering kali kita alami. Berkat atau kenyamanan. Berkat atau kenyamanan ini sering membuat kita sebagai orang-orang percaya kehilangan kesadaran diri kita. Saudara, kalau perhatikan di dalam perjanjian lama, bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka mulai nyaman, ketika mereka mulai merasa aman, maka kehidupan rohani mereka mulai kendor. Mulai kendor. Sehingga apa, saudara? Kenyamanan itu menghancurkan mereka. Jangan salah. Berkatnya dari Tuhan, kenyamanannya dari Tuhan, tetapi ketika itu tidak justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka berkat dan kenyamanan yang dari Tuhan itu akan membawa kita tidak sadar diri dan hancur. Perhatikan Ulangan pasal 30 ayat 1 ini, saudara. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni apa, saudara? Berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Menghalau itu berarti
mereka dibuang saudara. Dibuang bukan dalam kondisi mereka sedang susah, tetapi karena mereka ini loh, berkat ini tidak mereka sikapi dengan benar. Saudara kalau baca di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara akan lihat itu. Mereka dapat masalah, gerung-gerung sama Tuhan, nangis-nangis, lalu Tuhan bebaskan. Maka amanlah bangsa itu 20 tahun, 30 tahun. Saat aman itu mereka ngapain saudara? Mereka mulai nyimpang lagi. Mereka mulai enggak taat lagi. Sehingga mereka akhirnya masuk lagi ke dalam situasi yang tidak menyenangkan lagi karena Tuhan yang melakukan itu. Tuhan enggak suka saudara, berkatnya, kenyamanan yang dia berikan itu membuat anak-anaknya malah jauh dari Tuhan. Tuhan enggak suka, Tuhan bukan bermaksud memberkati kita dengan seperti itu. Saudara coba baca di dalam Amsal pasal 30, saya belum tayangkan di situ, minta tolong. Amsal pasal 30 ayat yang ke-8. Sudah? Ya. Amsal 30 ayat 8 ditulis oleh Agur saudara. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Perhatikan saudara. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak apa saudara? Menyangkalmu. Sampai sini aja saudara. Supaya kalau aku kenyang, aku enggak menyangkalmu. Dengan berkata apa? Siapa toh Tuhan? Aku yang kerja keras. Aku yang sudah banting tulang, aku yang sudah buat kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Siapa toh Tuhan? Aku sudah nyaman dengan kondisi ini. Aku sudah kenyang kalau Amsal katakan. Jadi hati-hati dengan berkat dan kenyamanan. Karena ini akan membuat kesadaran kita diuji. Kalau saudara saat ini sedang diberkati Tuhan, ucapkan syukur. Dan terus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan semakin kendor. Jangan kendor, ya saudara. Terus. Karena sesungguhnya tujuan Tuhan bukanlah berkat-berkat jasmani dalam hidup anak-anak Tuhan di perjanjian baru. Di perjanjian lama, bangsa Israel, Tuhan memang lebih dominan kepada berkat-berkat jasmani. Tetapi bagi umat perjanjian baru, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, supaya kita kelak masuk di dalam kekekalan. Dan untuk mencapai kekekalan di perjalanan ini, ada karakter Kristus yang sedang dibentuk oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya saudara. Berkat itu bonus, itu bukan tujuan utama. Tetapi bagi umat perjanjian lama, itu tujuan utama Tuhan, memberkati. Selanjutnya saudara, kalau kita sudah tahu beberapa penyebab kita kehilangan kesadaran diri kita, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Tuhan menyadarkan kita? Bagaimana cara Tuhan membuat kita menjadi sadar diri? Yang pertama saudara, melalui pengajaran dan tuntunan hamba Tuhan. Jadi kita bisa sadar, kita perlu faktor eksternal. Kita perlu untuk
diajar dan dituntun oleh hamba Tuhan. Dalam arti ini adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan itu mengajarkan kepada kita. Supaya kita menjadi sadar. 2 Timotius pasal 2 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dengan diajar dan dituntun dengan kebenaran firman Tuhan, khususnya lewat pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan, maka diharapkan mereka menjadi sadar kembali. Jadi jangan remehkan pengajaran firman Tuhan. Jangan remehkan tuntunan orang-orang yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk mengajar. Karena dengan tuntunan dan ajaran lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kita akan disadarkan. Kalau tadinya kita yang pertama, kita nggak ngerti firman, maka kita disadarkan. Kita jadi ngerti, kita jadi tahu, bahkan kita dituntun di setiap waktu. Jadi saudara jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Apa yang saudara tidak mengerti? Apa yang saudara tidak pahami? Tanyakanlah. Karena untuk itulah setiap hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk mengajar dan menuntun. Tidak hanya di mimbar ini saja, tetapi dalam situasi-situasi tertentu mintalah pengajaran dan tuntunan. Kalau ada sesuatu yang tidak dimengerti. Jadi itu cara yang pertama. Cara Tuhan untuk menyadarkan kita kembali. Lalu yang kedua apa saudara? Cara Tuhan adalah melalui masalah yang kita hadapi. Jadi Tuhan berikan masalah, izinkan masalah untuk menyadarkan kita. Ada masalah-masalah pergumulan yang Tuhan izinkan itu sebagai ujian. Ujian itu artinya kita dalam kondisi beres di hadapan Tuhan ya saudara, tapi dapat masalah. Tetapi ada masalah-masalah atau pergumulan yang terjadi karena ada hal yang gak beres di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46 dan 47. Apabila mereka berdosa kepadamu, perhatikan ini saudara. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi sadar, gak ada manusia yang gak dosa saudara. Bahkan setelah ditebus oleh Yesus Kristus, hari demi hari ada sedikit pun mungkin dosa yang kecil kalau boleh dikatakan. Tetap ada dosa saudara. Jadi itu harus kita sadari. Dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Ayat 47. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Sampai sini saja. Saat orang-orang Yehuda tertawan saudara, akibat dosa mereka, dan di saat mereka tertawan itu mereka sadar kembali.
Jadi ternyata masalah pergumulan hidup, tekanan hidup dapat dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita. Jadi jangan sering kita mengeluh atau sedikit-sedikit mengeluh. Kok Tuhan masalahku gini, kok Tuhan aku dapat masalah seperti ini. Mari introspeksi diri kita dulu. Kenapa masalah itu datang? Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh, aku sudah ke gereja Tuhan, aku sudah melakukan pelayanan Tuhan. Aku sudah ini, sudah itu, seolah-olah kita mau menunjukkan kita ini enggak salah di hadapan Tuhan. Tanpa kita mau terlebih dahulu koreksi diri kita. Masalah pergumulan bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuka kesadaran kita. Mari kita koreksi diri kita. Di awal tahun baru ini, ketika ada masalah pergumulan yang belum selesai, ada sesuatu yang masih membebani kita, mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, celikkan mataku. Tuhan, celikkan rohaniku. Adakah sesuatu yang tidak beres dalam diriku, yang aku tidak sadar bahwa ada sesuatu yang aku tidak berkenan di hadapan-Mu. Jangan kita introspeksi setiap kayak kemarin tanggal 31 Desember aja saudara. Terlambat saudara, kalau tiap tanggal 31 aja kita introspeksi diri. Tapi tiap hari, pagi kita berdoa untuk memulai hari, Tuhan pimpin saya. Malam kita berdoa untuk koreksi diri. Adakah sesuatu yang aku perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Ingat-ingat, ingat-ingat terus. Kalau enggak ingat ya doanya, Tuhan ampuni setiap dosa yang tidak kusadari. Karena kita enggak tahu. Tapi jangan terus setiap doa yang tidak kita sadari terus. Karena pasti ada sesuatu yang kita ingat. Dan disitulah Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Lalu mintakan ampun sama Tuhan. Maka kesadaran kita akan muncul kembali. Yang terakhir saudara. Oh, sebelum ini saya ajak saudara untuk baca terlebih dahulu Hagai saudara ya. Hagai pasal 1, ini juga peringatan Tuhan buat kita. Hagai pasal 1 ayat 5 dan 7. Tolong ditayangkan Hagai pasal 1 ayat 5 dan 7. Ya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Lalu ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Di dalam satu pasal ini, saudara, Hagai pasal 1, Tuhan 2 kali menyebut perhatikanlah keadaanmu. Apa yang harus diperhatikan? Saat itu umat Tuhan mengalami sudah nabur, yang dituai sedikit. Bahasa sederhananya, mereka tidak alami berkat Tuhan. Mereka sudah bekerja keras tetapi tetap kurang. Tuhan hanya katakan, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan mau supaya umat Tuhan waktu itu sadar, kenapa bisa terjadi seperti itu. Perhatikan keadaanmu. Dan Tuhan mencelikkan, Tuhan mengajar, ini loh yang engkau perbuat sehingga engkau mengalami keadaan ini. Jadi keadaan itu terjadi untuk membangun atau membuka kesadaran umat Tuhan saat itu saudara. Jadi jangan khawatir kalau saudara dapat masalah, saya dapat masalah, karena itu bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Cara Tuhan untuk menyadarkan kita adalah melalui peringatan firman Tuhan tentang hukuman yang akan kita alami. Kalau tadi ada masalah,
Lalu Tuhan ingatkan lewat masalah itu supaya kita sadar itu karena diri kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga ini saudara, ada suatu peringatan yang sudah Tuhan berikan, warning. Akan terjadi hukuman, akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak sadar akan hal itu. Ini bisa kita lihat saudara di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 25 dan 26. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saya mau saudara kita bandingkan seperti ini supaya lebih mudah. Hizkia berbuat dosa. Dengan cara apa? Dia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya, lalu dia jadi angkuh. Nah, perhatikan di sini saudara, akibat dosa yang diperbuat, Tuhan akan menimpakan hukuman. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Kenapa disebut ini hukuman yang akan diberikan dan belum diberikan saat itu? Kita bandingkan di ayat ke-26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi Tuhan berusaha untuk menyadarkan mereka sebelum hukuman itu tiba. Sebelum hukuman itu dijatuhkan, Tuhan sudah memberi peringatan. Itu Tuhan sangat baik saudara. Oleh sebab itu mari kita sadar ketika kita melakukan sesuatu yang gak benar, mari kita sadar sebelum hukuman itu betul-betul ada dalam diri kita. Tuhan janjikan atau Tuhan berikan peringatan akan menghukum, tetapi Tuhan tidak akan lakukan itu ketika kita lalu menjadi sadar kembali. Sehingga di sini dikatakan apa? Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi hukuman itu terjadi pada saat mereka dibuang ke Babel, saudara. Tidak terjadi pada zaman Hizkia. Karena apa? Karena Hizkia sudah sadar akan keangkuhannya. Jadi mari kita lihat diri kita. Mari kita sadar. Sadari, ada sesuatu yang gak beres, segera sadari itu. Sebelum kita menuai. Menuai ya saudara, menuai itu artinya kita sudah mengalami. Hizkia tidak menuai karena dia sudah sempat untuk sadar sehingga dia tidak menuai pada saat itu. Tapi kalau kita tidak sadar dan terlambat saudara, maka tuaian itu akan datang. Maka hukuman itu akan datang. Jadi mari, sebagai ayat terakhir kesimpulan kita saudara. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar, mari kita sadar. Sesadar-sadarnya. Karena iblis itu ngincer orang-orang yang gak sadar. Iblis itu ngincer orang-orang yang gak waspada. Supaya bisa ditelan. Oleh sebab itu jadilah orang yang sadar diri. Amin. Tuhan memberkati kita. Orang yang sadar diri adalah orang yang tahu kemampuannya. Orang yang tahu dia tidak bisa apa-apa kecuali bersama dengan Tuhan. Orang yang sadar diri dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan yang mengenal pribadi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Akui di hadapan Tuhan dengan jujur.
Dialah pribadi yang paling mengenal kita. Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anak-anakmu, bukan orang terdekatmu. Tapi Tuhan yang mengerti pribadimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kita seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Biar jiwa kita pun seperti itu. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Saya undang dengan hormat Bapak Suharyanto untuk maju ke depan untuk berdoa bagi kita semua. Biar Tuhan berikan kesadaran itu dalam diri kita. Amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal
Kina masyarakat. Glory bagimu. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Terima kasih. Hadirat-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau ungkapkan isi hati-Mu buat kami jemaat-Mu di awal tahun ini. Engkau tidak menghendaki kami mengalami tidur rohani. Sehingga kami tidak mendengar sesuatu yang akan mencelakakan kami. Tapi pada siang ini Tuhan, Roh Kudus, Engkau telah memakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau ingin mendekap kami, Engkau ingin membentuk kami memiliki karakter-karakter ilahi. Itu berkat terbesar buat kami. Karakter ilahi ada berkat terbesar yang akan kami bawa sampai kepada kekekalan. Berkat materi hanya sampai ketika kami masuk liang lahat. Tetapi berkat terbesar ketika kami disadarkan keadaan kami. Kami mulai Engkau tunjukkan kelemahan kekurangan kami untuk kami tinggalkan. Dan tolonglah Roh Kudus. Tolonglah Roh Kudus. Supaya kami mematikan kedagingan kami. Supaya kami sadar dan bangkit kembali. Bukan oleh kuat gagah kami. Tapi oleh kebenaran firman-Mu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Sehingga biarlah kami tinggalkan tempat ini terus terpatri firman-Mu dalam diri kami. Supaya kami tidak terlena dengan berkat-berkat melimpah. Sehingga membuat kami nyaman, kemudian kami tidak membutuhkan Engkau. Bahkan kami meninggalkan Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan Allah Roh Kudus, tolonglah kami menyadari. Sehingga kami rela melepaskan hal-hal yang ingin menjauhkan kami dari Engkau. Bahkan mematikan. Bukan oleh kuat gagah kami, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Jadilah itu. Jadilah itu. Engkau bisa memakai teman-teman kami, sekalipun usia lebih muda ataupun seusia kami. Tapi kalau Engkau taruh firman-Mu dalam hidup mereka untuk menegur kami. Beri kami untuk dengar-dengaran ya Allah. Supaya kami tidak menjadi bebal, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang kemudian bodoh. Sehingga kami tidak melihat kemuliaan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kami tertinggal sebagai wanita-wanita lima darah yang bodoh. Tapi pagi ini kami berseru di dalam nama Yesus. Jamah setiap telinga yang mendengar. Setiap hati yang terbuka, setiap kami Tuhan sadar diri. Diubahkan oleh kebenaran firman-Mu dan pimpinan Roh Kudus. Tolonglah kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehingga sebentar kami pulang, kami membawa kuasa ibadah. Untuk kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Di hari yang baru-baru ini Tuhan. Sepanjang minggu ini dalam aktivitas kami. Di rumah, di pekerjaan, di tempat pergaulan, di tempat apapun kami menyadari Engkau hadir. Engkau melihat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu melimpah kepada kami. Sekalipun dengan jeweran telinga. Sekalipun dengan sesuatu yang memekakkan telinga kami. Tapi biarlah itu berkuasa merubah kami. Beri hati yang lembut Tuhan, beri hati yang lembut buat kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu. Semakin Kau buka rahasia firman-Mu dan pengurapan kasih karunia-Mu. Sehingga dimanapun hamba-Mu Kau taruh untuk melayani. Di sana ada benih-benih kehidupan yang ditabur. Terima kasih Bapak. Segala puji, segala hormat, serta kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang hidup yang memberkati kami lewat firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal akan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih buat Bapak Iwan juga sudah memberkati kita lewat firman-Nya. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari saya undang petugas kolektan dan kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, puji Tuhan, kita boleh ibadah di minggu pertama 2022 dengan penuh sukacita karena Tuhan ingin terus membimbing kita. Oke, untuk hari ini ibadah sebentar sore di Cabang Tugu jam 16.15 disertai perjamuan kudus dan pembacaan ayat yang di cabang. Kemudian malam harinya untuk youth jam 18 di tempat ini. Hari Selasa, ibadah doa. Ya kita boleh merespon panggilan Tuhan, khususnya pagi hari untuk kaum wanita jam 10, kemudian sore harinya untuk umum. Jadi ada 2 jam ibadah untuk Selasa besok, pagi untuk kaum wanita jam 10, sore harinya untuk umum jam 18. Khususnya saya menghimbau setiap kita yang sudah mulai masuk dalam pelayanan, hadirilah jam-jam doa yang sudah disepakati bersama. Kemudian hari Jumat ada ibadah doa juga di Cabang Tugu jam 18. Kemudian ibadah khusus wanita hari Sabtu juga di Cabang Tugu jam 16.15. Kemudian ada pemberkatan nikah besok Sabtu tapi tidak diadakan di gedung gereja tapi di tempat yang lain karena permintaan dari keluarga. Besok Sabtu ada pemberkatan nikah dan peneguhan nikah dari Elizabeth Natalia Gunawan dengan Saudara Surya Wijaya. Kita doakan sehingga rumah tangga mereka akan bina, diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melangsungkan pernikahan putra putrinya,
bisa mendaftar secepatnya 3 bulan minimal sebelum hari H, ya, di sekretariat. Kemudian tiap hari, ya di situ disebutkan, sekretariat gereja dibuka dari jam 8 sampai 14, dari Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur. Mungkin ada yang membutuhkan tentang administrasi gereja dan sebagainya, bisa datang ke SAP di seberang gereja. Kemudian tiap hari Selasa dan Jumat jam 9 sampai yang jam 12, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan konseling, Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, ada hamba-hamba Tuhan yang standby untuk melayani kita semua. Ada sesuatukah mungkin dari pengurus? Ya, kalau tidak ada, kita tetap doakan untuk bangsa dan negara kita di tahun baru ini, lawatan Tuhan atas negeri kita. Mari kita bangkit bersama-sama. Saya menghimbau ketika kita nyanyi ini, ambil sikap sempurna, seperti kalau kita sedang naikkan nyanyian Indonesia Raya. Kan suatu ungkapan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan buru-buru keluar gereja dulu, tapi berikan penyembahan yang kudus. Seperti ketika kita nyanyikan Indonesia Raya dengan sikap yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri selama hidup ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Yesusku anugerah yang kau beri kembali ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Itu hanya oleh karena kemurahan-Mu saja. Dan kami boleh diberkati baik lewat pujian, penyembahan, bahkan terlebih Tuhan akan firman Allah. Itu sebabnya Tuhan, sebentar anak-anak-Mu, umat-Mu akan tinggalkan rumah-Mu ini. Mari Tuhan Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Berkati kekuatan, kesehatan, berkati dalam setiap pekerjaan masing-masing. Sehingga melalui berkat-Mu itu
umatmu boleh melihat, merasakan betapa Engkau setia adanya ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa pada kesempatan ini buat Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno dalam usianya yang sudah lanjut dan dalam keadaan yang lemah saat ini. Mari Tuhan Engkau pulihkan, berikan kesembuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Seluruh para pelayanmu yang terlibat di dalam ibadah ini, Engkau memberkati ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa, negara kami yang tercinta, Republik Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah memberkati, Allah memakai Presiden Jokowi dan juga seluruh stafnya yang ikut membantu Tuhan. Boleh bekerja bersama-sama untuk membawa bangsa ini menuju cita-cita yang luhur, adil dan makmur. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya menyertai menjaga kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.